obatnya hati dari kegalauan, dari masalah, dari kesumpekan hidup itu ada 5. Yang nomor 1, maca Quran lan maknane. Kenapa harus bitadabbur? Karena dengan merenungi maknanya akan ada banyak solusi kita dapatkan menghadapi problem-problem hidup kita. Yang kedua, sholat wengi lakonono. Sholat malam lah, qiyamul lail. Qiyamul lail itu sebenarnya menjelaskannya mudah. Di situ ada ketenangan, di situ ada kedekatan dengan Allah. Ketenangan dan kedekatan ini penting saat kita menghadapi masalah. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Baik, kita lihat yang pertama dari kitab Bonang. Ini salah satu contoh bagaimana dialog antara Saiful Rijal dengan Syekh Bari. Tuh, Jawanya ada. Saya bacakan sebentar, tapi nanti belakangan tidak saya baca biar tidak menghabiskan waktu. Mongko matur Rijal, ya guru amba, kadipun endi ma'rifati kang prakara punika, kadi kang kocap ing sastra, ma'rifatu dzatillah, ma'rifatu sifatillah, ma'rifatu af'alillah. Kadipun endi sang siptani katiga punika. Jadi Saiful Rijal bertanya, wahai guru hamba, bagaimanakah makrifat mengenai 3 perkara itu? Sebagaimana dikatakan dalam tulisan, ma'rifatu dzatillah, ma'rifatu sifatillah, ma'rifatu af'alillah. Apa maksud ketiga perkara itu? Ini sengaja saya angkat, saya dulukan tema tentang ma'rifat, tentang Allah ini. Mengapa? Karena nanti di suluk Hujil Kanjeng Sunan Bonang menyatakan bahwa intinya orang beragama nanti ada pada pengenalan kita terhadap Tuhan. Tidak ada gunanya sholat, tidak ada gunanya zakat kalau kita tidak kenal ini sholat, zakat kepada siapa, tentang apa. Kita selalu bilang lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala siapa? Allah yang selalu kita tuju itu. Sholat kok tidak kenal Allah, ya perlu dipertanyakan sholat pada siapa. Maka kunci awal dalam beragama, dalam meniti jalan sufi adalah pengenalan kita terhadap Allah. Istilahnya ma'rifat. Siapa Allah itu? Dan kalau menurut kitab Bonang ada 3 konsep ma'rifat seperti yang ditanyakan oleh Rijal, yaitu ma'rifatu dzatillah, yang kedua ma'rifatu sifatillah, dan yang ketiga ma'rifatu af'alillah. Mari kita kenali Allah yang tiap hari kita tuju, tiap hari kita diperintahkan untuk mengingatnya, untuk berzikir pada. Kita sering mendengar pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kemarin-kemarin kita berambisi sekali untuk cinta pada Allah. Lah bagaimana kita bisa cinta kalau kenal saja tidak? Maka langkah pertama adalah mengenalnya. Dan kalau mengikuti primbon Bonang ini, mengenal Allah itu ada 3 aspeknya, yaitu mengenali zatnya, mengenali sifatnya, dan yang ketiga mengenali af'alnya. Syekh Bari lalu menjawab, wahai Rijal, arti ma'rifatu dzatillah adalah ketahuilah wujud Allah yang maha luhur itu tunggal, tiada sekutu baginya. Dia mempunyai sifat sedia, langgeng, kekal, maha suci, tidak berjisim, tanpa arah, tidak bercampur, hadir tapi tidak terlihat.
wujudnya langgeng dan maha suci dalam cintanya kepada dirinya. Wujudnya langgeng dalam kerajaannya dan tidak berubah dalam keindahannya. Jadi Allah dari sisi zat itu yang jelas, yang pertama wujud. Kemudian ya kalau dari sifat 20 ya qidam, kemudian baqo, dan seterusnya. Maha suci, tidak berjisim, tidak punya arah, tidak bercampur, tanpa arah, tidak bercampur, tidak terlihat. Susah menjelaskan zatnya Allah, maka biasanya menggunakan term tidak. Ini terjemahan dari laisa kamitslihi syai'un. Dari sisi zatnya Allah itu tidak ada yang mirip dengannya, apapun, sesuatu pun, dan bahkan tidak ada kata-kata yang bisa menguraikan, menggambarkan secara tepat zatnya. Cukup kita imani saja bahwa ada yang maha wujud, maha suci, maha langgeng, yang kita sebut Allah. Detail zatnya seperti apa, laisa kamitslihi syai'un. Nah ini ma'rifatu dzatillah. Makanya ada banyak orang tanya, Pak, bukankah berpikir tentang zatnya Allah itu ada larangannya? Ya, cuma larangan ini tidak dalam arti pikiran kita pasti sesat kalau berpikir tentang zatnya, tapi pikiran kita tidak akan mampu menjangkaunya. Tidak perlu terlalu capek memikirkan zatnya Allah daripada habis tenaga, habis waktu. Imani saja Allah di level zatnya. Karena ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan. Oke, terus ini nanti panjang diskusinya kalau saya lanjutkan. Kita ke definisi kedua, ma'rifatu sifatillah. Ma'rifatu sifatillah itu mengetahui. Adapun ma'rifatu sifatillah berarti ketahuilah bahwa Allah itu mempunyai sifat hayyun, yaitu hidup abadi tanpa nyawa, mengetahui tanpa akal, berkuasa tanpa anggota, melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, berkehendak tanpa angan-angan, berkata tanpa bibir atau suara. Jadi kalau yang zat tadi lebih mudah dijelaskan dengan yang tidak. Kalau yang sifat, ini bisa dijelaskan. Allah itu sami, sama, basar, kalam, dan seterusnya, hayyun, dan seterusnya. Itu sifat-sifat Allah di level sifat. Kalau ini bisa dijelaskan, tidak harus ditidakkan. Tapi tetap kita tidak bisa menjelaskan detailnya, karena tidak sama dengan manusia. Allah itu melihat, tapi tidak sama dengan melihat kita. Karena Allah tidak punya mata yang seperti manusia ini. Maka melihat tanpa mata. Allah mendengar. Di antara sifatnya Allah itu sama. Tapi jangan digambarkan mendengarnya Allah seperti mendengarnya manusia. Tanpa telinga, karena Allah tidak punya telinga seperti telinganya manusia. Tidak bisa digambarkan seperti itu. Maka di level ma'rifatu sifatillah, Allah bisa kita jelaskan sifatnya, tidak lagi dalam bentuk negatif, dalam bentuk positif juga bisa. Hanya saja seperti apa mekanisme detailnya kita tetap tidak akan bisa tahu. Kalau pakai terminologi dari Imam Asy'ari, bila kaifa, kita tidak tahu seperti apa mekanisme Allah mendengar itu, seperti apa mekanisme Allah melihat itu. Tapi Allah melihat dan mendengar, bahkan maha melihat, maha mendengar. Nah, ini level 2, ma'rifatu sifatillah. Nah, yang ketiga, ma'rifatu af'alillah. Ma'rifatu af'alillah, adapun ma'rifatul af'al berarti ketahuilah sifat perbuatan Tuhan. Dia berbuat tanpa ada yang memerintah, memberi tanpa menggunakan tangan, dan mematikan tanpa menggunakan keris. Ini ilustrasi dari Kanjeng Sunan Bonang. Af'al itu perbuatan.
semua yang terjadi, semua yang berjalan di alam semesta ini hakikatnya adalah af'alnya Allah. Kita menyebutnya simpel terus dengan kata-kata takdir. Tapi tetap seperti tadi, af'alnya Allah itu tidak menggunakan alat sebagaimana kalau manusia bertindak. Allah kalau menakdir sesuatu, memutus sesuatu, kalau bahasanya Al-Quran, ya kun fayakun. Kehendaknya Allah, itulah yang jalan. Jadi yang terjadi apa, itu sebenarnya kehendak dan perintahnya Allah. Beda dengan manusia. Kalau manusia butuh sarana, butuh perantara. Jadi itulah Allah yang kita sembah. Itulah arti ma'rifat terhadap 3 perkara tadi. Ma'rifatul dzatillah di level zatnya memang susah dijelaskan, lebih mudah dengan model negasi, ditidakkan. Ada ma'rifatul sifatillah, sudah bisa dijelaskan secara positif, tapi bila kaifah, detailnya seperti apa, kita masih tidak mampu. Dan ma'rifatul af'alillah, kita melihat efek dari af'alillah adalah semua yang terjadi di alam semesta ini, termasuk segala hal peristiwa yang menimpa kita. Itu ma'rifatu af'alillah. Oke, ini mancing ya dari Primbon Bonang. Kadang disebut pitutur Syekh Bahari. Kita cari lagi dari suluk yang lain. Misalnya kita ambil yang saya bawa ini dari suluk gentur atau suluk bentur. Kalau dalam bahasa Jawa istilah gentur itu artinya serius, tekun. Kalau orang ingin sukses kadang diberi tips gentur tapane, serius bertapa, serius tirakat. Suluk gentur berarti mengajarkan apa yang harus kita lakukan, kita jalankan secara serius dalam menuju Tuhan untuk mencapai kesadaran tertinggi. Ada bagian dari suluk gentur itu yang menarik, misalnya tentang syahadat. Katanya Sunan Bonang ada syahadat, namanya syahadat daim qaim. Jadi yang dilakukan oleh penempuh jalan sufi, orang yang melakukan suluk, itu yang dituntut sebenarnya tidak hanya syahadat lewat mulut, tapi syahadat daim qaim. Nanti syahadat ini ada 3. Syahadat daim qaim ini syahadat yang kesaksian yang dilakukan tidak dengan mulut, tapi dengan gerak-gerik jasmania. Misalnya kesaksian dengan gerak-gerik itu, kalau saya percaya dengan kamu, maka kalau kamu utang, tak utangi deh. Itu kalau kita sama temen. Jadi tidak perlu saya bilang, enggak kok saya percaya kok, tapi kalau diutangi enggak gelem ngasih utang. Karena saya percaya kamu tak utangi. Tanpa harus saya ngomong saya percaya padamu, begitu kamu tak utangi, itu menunjukkan saya percaya padamu. Jadi ini kesaksian lewat tindakan. Karena saya yakin bahwa situasi sekarang sudah aman, maka saya mulai berani keluar rumah meskipun harus pakai masker. Loh, ini menunjukkan kan keyakinan kita, kesaksian kita terhadap bahwa situasinya sudah aman, maka saya keluar. Tidak sekedar bikin postingan, teriak ke sana semana, sekarang sudah aman loh, sekarang sudah aman, tapi dia sendiri nggak berani keluar. Nah, syahadat daim qaim ini bersaksi atas kebenaran Islam, kebenaran Allah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi lewat perbuatan. Nah, ini namanya syahadat daim qaim. Makanya orang yang akhir hidupnya adalah la ilaha illallah, berarti sampai akhir hidup orang ini menjalankan pola hidup tidak menuhankan apapun selain Allah, insya Allah dia masuk surga. Di syahadat yang daim qaim. Nah, ini bisa dilacak di suluk gentur atau suluk bentur. Di dalamnya juga ada uraian misalnya tentang fana. Ini yang kemarin belajar Sesi Jenar, Al-Hallaj dan kawan-kawan itu kan banyak mode-mode uraian tentang fana.
Kalau dalam suluk genturnya Sunan Bonang, ilustrasinya adalah kalau garam jatuh ke laut, maka dia lenyap. Tetapi tidak bisa dikatakan dia menjadi laut. Juga tidak bisa dikatakan dia tidak ada. Demikian pula apabila manusia mencapai keadaan fana, tidak lantas dia tercerap dalam wujud yang mutlak. Yang lenyap hanya kesadaran akan keberadaan atau kewujudan jasmaninya. Jadi fana itu tidak membuat manusia jadi Tuhan atau membuat diri kita terserap atau kepanjingan Tuhan. Fana itu kondisi ketika kita tidak sadar lagi, tidak fokus lagi, tidak ngopeni lagi aspek hidup jasmaniah kita, hidup duniawi kita, karena fokus kita sudah sepenuhnya ada pada Allah saja. Mirip seperti kalau teman-teman pernah mendengarkan kisahnya Laila Majnun itu kan. Yang dialami oleh Majnun di hadapan Laila adalah kondisi ketika fana. Ketika Majnun melupakan hakikat dirinya sendiri karena dirinya sudah penuh dengan Laila. Jadi orang fana itu ketika pikirannya, hatinya, fokus mentalnya, semua batinnya hanya Allah saja. Maka keberadaan dirinya terlupakan. Dirinya yang sedang sengsara, dirinya yang sedang kelaparan, dirinya yang sedang menderita sakit apa. Tidak jadi perhatian karena perhatiannya hanya Allah saja. Ini penjelasan dari Kanjeng Sunan Bonang tentang situasi fana. Tidak bisa diartikan fana itu manusianya jadi Tuhan. Atau manusianya hilang, yang ada tinggal Tuhan. Tidak. Jadi tidak kondisi suwung, juga tidak kondisi lenyap. Hanya saja kesadarannya yang teralihkan dari kesadaran manusia ke kesadaran tentang Tuhan. Penjelasan semacam ini bisa nanti digali dari suluk bentur. Nanti di suluk bentur juga melanjutkan tentang syahadat. Tadi dijelaskan ada 3 macam syahadat. Yang pertama ada syahadat mutawilah. Yang kedua ada syahadat mutawassitoh. Yang ketiga ada syahadat mutakhiroh. Ini di suluk bentur. Syahadat kita itu sebagai seorang muslim melaksanakan 3 syahadat ini. Yang pertama mutawilah. Mutawilah itu syahadat dulu ketika kita belum dilahirkan ke dunia ini. Silakan teman-teman dibuka ayat Al-Quran yang bunyinya alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini dulu sebelum kita lahir, Allah bertanya pada kita, bukankah aku ini Tuhanmu? Terus roh kita yang belum turun ke dunia bersaksi, qalu bala syahidna, iya, kami bersaksi. Ini kan juga syahadat, bersaksi. Jadi dulu kita sudah meyakini dan bersaksi bahwa Allah lah Tuhan satu-satunya. Terus kita turun ke muka bumi. Kita dilahirkan. Nah, saat lahir, begitu mampu berpikir, punya kesadaran, masuk ke syahadat yang mutawassitoh. Kita mendeklarasikan diri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini syahadat yang mutawassitoh. Level 2. Dulu bersaksi sebelum kita lahir, dan sekarang bersaksi setelah kita lahir. Tapi jangan lupa syahadat yang ketiga, syahadat mutaakhirah. Ini syahadat ini jelas dilakukan oleh para nabi, para wali, dan orang mukmin yang sejati. Syahadat mutaakhirah itu mirip syahadat daim qaim tadi. Tidak cukup kita hanya deklarasi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya, utusannya. Tapi kita jalankan hidup
yang menomorsatukan Allah dan mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi. Ini namanya syahadat mutaakhirah. Kalau kita menyatakan bahwa satu-satunya Tuhan hanya Allah, ya hidup kita hanya satu-satunya yang kita pertuhankan, ya Allah. Kalau kita menyatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusannya, berarti hidup kita orientasikan untuk mengikuti petunjuk dari Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi itu utusannya. Kita ikuti sunnah-sunnahnya. Ini namanya syahadat mutaakhirah. Dulu kita bersyahadat, kemudian ketika turun ke dunia kita juga sudah syahadat, tapi sempurna syahadat kita kalau juga tidak hanya dinyatakan syahadat itu, tapi juga dijalankan. Kalau di Suluk Bentur kemudian dijelaskan, bila mana 3 syahadat ini dipadukan menjadi satu, maka dapat diumpamakan seperti kesatuan antara tindakan menulis, tulisan, dan lembaran kertas yang mengandung tulisan itu. Juga dapat diumpamakan seperti gelas, isinya, dan gelas bening gelasnya, kacanya, kemudian isinya gelas, dan penuhnya gelas. Tadi yang syahadat sebelum kita lahir itu seperti kertasnya. Kemudian ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah yang mutawasitoh tadi, itu seperti ketika kita menulis. Kemudian ketika kita menjalankan syahadat tadi, itu seperti tulisannya. Jadi terus sempurna. Yo ada kertasnya, yo ada tindakan menulis, dan ada tulisannya. Jadi kalau gelasnya itu adalah syahadat waktu kita belum lahir. Kemudian isinya adalah syahadat mutawasitoh yang kita menyatakan beriman pada Allah dan mengikuti Rasulnya, dan penuhnya gelas itulah syahadat mutaakhirah, waktu kita menjalankan. Jadi setelah tadi mengenal Allah, makanya saya bilang ngaji kita ini kita bikin skenario sendiri, kita bikin sekuen sendiri untuk merumuskan suluk atau jalan sufi. Yang pertama tadi kita ambil dari Syekh Bari di Primbon Bonang, bahwa kita harus mengenal dulu, ngerti ilmunya dulu tentang Allah, baik zatnya, sifatnya maupun af'alnya. Setelah itu bersaksi atau syahadat, baik syahadat yang mutawilah sebelum lahir, kalau ini otomatis, maupun syahadat yang mutawasitoh saat kita sudah ada di dunia. Kalau kita hari ini muslim, insya Allah sudah kita lakukan. Dan yang ketiga yang mutaakhirah, mewujudkan syahadat kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang ketiga yang mutaakhirah ini, dulu waktu kita ngaji tentang Kanjeng Sunan Kalijaga kan ada cerita tentang santrinya Kanjeng Sunan Kalijaga yang namanya Syekh Jangkung. Syekh Jangkung ini suatu ketika mengikuti murid-murid yang lain, mengikuti ujian tentang syahadat. Jadi semua murid diuji untuk bersyahadat. Murid-murid yang lain dengan fasihnya melafalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pas gilirannya Syekh Jangkung, waktunya syahadat, beliau malah keluar ruangan, kemudian naik ke pohon kelapa yang paling tinggi dan menjatuhkan dirinya ke bawah. Semua orang kaget. Begitu sampai di bawah, ditanya oleh Kanjeng Sunan, loh kamu disuruh bersyahadat saja kok malah loncat dari pohon kelapa yang paling tinggi. Katanya Syekh Jangkung, ya inilah syahadat saya. Inilah kesaksian saya, keyakinan saya bahwa Allah adalah penguasa alam semesta, bahwa Allah lah yang menentukan segalanya, Allah lah yang memegang nyawaku, menentukan hidup matiku, dan inilah buktinya. Itu jenis syahadat mutaakhirah. Ya meskipun teman-teman tidak harus jajal seperti ini,
Itu makom kita tidak sama dengan Syekh Jangkung. Tapi yang jelas, mari kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa hidup kita ini modenya adalah satu-satunya yang kita posisikan sebagai Tuhan adalah Allah, dan yang kita ikuti adalah Kanjeng Nabi Rasulullah. Berarti hidup kita sudah bersyahadat, tidak sekedar mengucapkan syahadat. Nah, terakhir saya ingin menyinggung sebentar ini lagu yang populer sekali, dikenal di mana-mana, Tombo Ati. Ini memang kalau untuk Indonesia, untuk Jawa itu Sunan Bonang dipandang yang membawa syair ini yang sekarang jadi lagu. Meskipun sebenarnya 5 hal yang disebut Tombo Ati itu sudah pernah dibahas oleh beberapa ulama. Misalnya yang terkenal sebenarnya syair ini berasal dari ulama yang bernama Syekh Ibrahim bin Ahmad, atau yang dikenal dengan nama Abu Ishaq Al-Khawas, ulama dari abad ketiga Hijriyah. Kemudian syair ini juga tentang 5 hal ini juga disinggung juga kalau teman-teman pernah membaca kitab Al-Adhkar. Jadi isinya memang indah. Obatnya hati dari kegalauan, dari masalah, dari kesumpekan hidup itu ada 5. Yang nomor 1, moco Quran lan maknane. Itu dalam naskah aslinya yang bahasa Arab bunyinya qiraatul Quran bitadabbur. Kenapa harus bitadabbur? Karena dengan merenungi maknanya akan ada banyak solusi kita dapatkan menghadapi problem-problem hidup kita. Insya Allah solusi-solusi itu akan bermanfaat. Makanya kalau hati sedang sumpek, sedang ruwet, ayo baca Al-Quran. Tapi plus maknanya juga. Kalau hanya membaca tanpa paham maknanya, yang manfaat ketentraman batinnya ada. Tapi lebih maksimal kalau bitadabbur. Nah, ada maknanya yang kemungkinan besar juga akan bermanfaat jadi solusi terhadap problem kita. Yang kedua, sholat wengi lakonono. Sholat malam lah, qiyamul lail. Qiyamul lail itu sebenarnya menjelaskannya mudah. Di situ ada ketenangan, di situ ada kedekatan dengan Allah. Ketenangan dan kedekatan ini penting saat kita menghadapi masalah. Yang ketiga, wong kang soleh kumpulono, mujalasatus sholihin. Kita ini lemah, kita ini banyak kekurangan, tapi kalau kumpul dengan orang-orang soleh, insya Allah kita juga ketularan cahaya dari mereka. Kita sedikit-sedikit akan mendapat percikan cahaya dari mereka yang menerangi hati kita yang sedang galau, sedang gelap. Kadang-kadang kan kalau kita jejer ulama tertentu, jejer para sholihin tertentu, ndak ngomong cuma jejer saja, kadang lihat fotonya saja, batin kita ikut tentram. Itu gunanya mujalasatus sholihin. Yang keempat, weteng engkang luwe. Perut yang jangan kekenyangan, kalau bisa lapar. Kholaul badan. Orang yang kekenyangan itu biasanya susah untuk berpikir aktif. Kadang-kadang kita itu kalau habis buka puasa kebanyakan makan, tarawih itu kan ngantuk. Tapi paginya enggak. Waktu kita puasa enggak terlalu ngantuk. Jadi perut jangan terlalu penuh itu penting. Demi apa? Aktivitas, kreativitas. Sekaligus tirakat. Ini gandeng dengan yang terakhir. Zikir wengi ingkang suwe. At-tadurru idas sahur. Di sepertiga malam yang terakhir, kita bermunajat mendekat ke Allah.
Jadi 5 hal ini akan sangat membantu kita saat kita punya masalah, ada kegalauan-kegalauan dalam hidup kita. Termasuk hari ini nih kan kita sedang ada ujian berat dari Allah yang namanya pandemi COVID. Ayo kita hidupkan lagi 5 tips ini. Kita perbanyak ngaji sambil merenungi maknanya. Jangan lupa sholat malam. Berdekat-dekatlah dengan orang-orang yang soleh. Kemudian perbanyak puasa. Kosongkan perut. Dan yang terakhir, selalu ingat Allah, khususnya di sepertiga malam terakhir. At-tadarru' indas sahur. Nah, ini salah satu tinggalan dari Kanjeng Sunan Bonang yang ternyata juga masih banyak manfaatnya untuk kita hari ini. Maka monggo teman-teman yang masih punya gairah besar untuk mengkaji dan belajar, jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan menggali khazanah-khazanah lama. Dari situ kadang-kadang kita ketemu mutiara-mutiara terpendam yang tidak terduga-duga. Termasuk dari Kanjeng Kanjeng Sunan Bonang ini. Hari ini kita tengok sedikit-sedikit muatan dari suluk-suluk beliau. Silahkan diperdalam, silahkan dilanjutkan untuk menggali lebih jauh. Saya akhiri sekian sesi malam hari ini, sekaligus sesi para sufi Nusantara dari bulan Agustus. Insya Allah bulan depan kita akan ganti tema biar tidak bosan, karena di antara strategi saya menjaga ritme biar kita semua tidak bosan, ya tidak cuma teman-teman termasuk saya dalam tema-tema, kita bikin diversifikasi macam-macam, kadang ke barat, kadang ke timur, kadang Islam, kadang Nusantara, macam-macam. Jadi insya Allah minggu depan temanya agak berbeda lagi, paling tidak untuk memperkaya wawasan kita sehingga kita punya banyak alternatif, banyak senjata menghadapi berbagai masalah dalam hidup. Baik teman-teman, saya kira itu. Mohon maaf kalau ada salah ngomong, salah ucap, kalau ada keliru-keliru dalam penjelasan. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.